Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah Maulidia dari SMA Negeri 32 Jakarta, kelas 12 IPS 1. Saya dari kelompok linear, pelajaran matematika. Saya mewakilkan kelompok saya, yaitu Hairun Nisa Berliana Nova, Inas Imtiaz Fazli Hakim, Hairiang Gita Artani, untuk menjelaskan subbab dari materi peluang. Sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin menghimbau kepada para penonton untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan jangan lupa selalu melakukan aktivitas di dalam rumah. Oke, saya masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan peluang komplement suatu kejadian. Di sini rumusnya ada peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A komplement sama dengan 1. Lalu peluang kejadian A komplement sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Misalkan A adalah suatu kejadian pada ruang sampel S, maka kejadian di luar kejadian A tetapi masih di dalam ruang sampel disebut A pangkat C atau dibaca A komplement. Lalu di sini saya ada contoh soalnya, mengapa peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A komplement selalu 1 hasilnya. Jadi di sini dilempar mata dadu sebanyak 1 kali, peluang munculnya mata dadu 5 dan peluang munculnya komplement mata dadu 5 adalah, di sini semesta di mata dadu itu ada 6. Karena dadu memiliki mata dadu 6. Jawabannya, peluang kejadian munculnya mata dadu 5 adalah NA itu titik sampel. Titik sampelnya itu kan 5. Jadi ada 1. Peluang munculnya mata dadu 5 tuh hanya 1 kali. Jadi titik sampelnya 1. Semestanya ada 6. Jadi peluang kejadiannya NA per NS sama dengan 1 per 6. Lalu peluang kejadian komplement mata dadu 5, titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 6, kecuali 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 6 ada 5 mata dadu. Lalu titik sampelnya ada 5, semestanya ada 6. Peluang kejadian komplementnya NA per NS sama dengan 5 per 6. Lalu peluang kejadian ditambah peluang kejadian komplement sama dengan 1 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 6 per 6, yaitu 6 bagi 6, 1 hasilnya. Maka dari itu mengapa peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A komplement hasilnya selalu 1. Lalu contoh soal yang sebenarnya ini, pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya komplement mata dadu ganjil adalah, semestanya tadi balik lagi ke 6 karena mata dadu ada 6. Lalu kita mencari peluang kejadian mata dadu genap. Kenapa? Karena kita mencari mata dadu ganjil. Jadi kita peluang kejadian PA-nya, mencari PA-nya tuh yang genap. Kayak misalnya kita juga mencari mata dadu genap. Kita mencari PA-nya yang mata dadu ganjil gitu, sebaliknya. Nah, titik sampelnya adalah mata dadu genap itu ada 2, 4, sama 6. Jadi ada 3. Semestanya ada 6 sama dengan 1 per 2 atau setengah. Lalu PA komplementnya adalah 1 dikurang setengah sama dengan 0,5 atau 1 per 2 setengah. Jadi sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hairun Nisa Berliana Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa Berliana Nova, kelas 12 IPS 1, absen 9 dari SMAN 32 Jakarta. Sebelum saya melanjutkan materi, saya akan menghimbau bahwa menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, materi yang saya lanjutkan adalah peluang kejadian saling lepas. Kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan. Rumusnya adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Contoh soal yang pertama, dadu merah dan dadu putih dilempar 1 kali bersamaan. A adalah kejadian mata dadu merah muncul bilangan ganjil. B adalah kejadian mata dadu putih muncul bilangan prima.
Tentukan peluang A dan B. Peluang A sama dengan bilangan ganjil 1, 3, 5. Ada 3. Jumlah sampel ada 6. 3 per 6 sama dengan setengah. Peluang B, bilangan prima 2, 3, dan 5. Ada 3. Jumlah sampelnya sebuah dadu ada 6. 3 per 6 sama dengan setengah. Masukkan ke dalam rumus, setengah ditambah setengah adalah 1. Jadi peluang A dan B adalah 1. Contoh soal kedua. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah angka kedua dadu sama dengan 3 atau 10. 2 kejadian pada pelemparan 2 buah dadu, NS atau jumlah sampel adalah 36. A, jumlah angka adalah 3. B, jumlah angka adalah 10. Dari ruang sampel pelemparan dadu diperoleh A, 1, 2, 2, 1. B, 4, 6, 5, 5. 6, 4. Jadi PA 2 per 36, PB 3 per 36. Sehingga dapat dimasukkan rumus 2 per 36 ditambah 3 per 36 sama dengan 5 per 36. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairin Gita Artani. Saya akan menjelaskan tentang peluang tidak saling lepas. Namun sebelum itu, saya menghimbau kepada teman-teman untuk selalu di rumah saja dan melakukan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Oke, lanjut ke materinya ya. Di sini tertulis rumus PA gabungan B sama dengan NA per NS plus NB per NS min NA irisan B per NS. Yang berarti NA peluang kejadian A, NB peluang kejadian B, NA irisan B peluang kejadian irisan A dan B, NS ruang sampel, PA gabungan B peluang kejadian gabungan A dan B. Terdapat contoh soal pertama. 20 bola diberi nomor 1 sampai 20, diambil 1 bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola genap atau kelipatan 6. Bola genap atau NA ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 yang jumlahnya ada 10. Kelipatan 6 atau NB ada 6, 12, 18 yang jumlahnya 3. Irisan A dan B atau NA irisan B 6, 12, 18 yang jumlahnya 3. Ruang sampel atau NS ada 20. Dijawab, dimasukkan ke rumusnya. PA gabungan B sama dengan 10 per 20 ditambah 3 per 20 dikurang 3 per 20. Hasilnya 10 per 20 disederhanakan menjadi 1 per 2. Contoh soal kedua. 20 bola diberi nomor 1 sampai 20, diambil 1 bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola ganjil atau prima. Bola ganjil atau NA ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ada 10. Bola prima atau NB ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 berjumlah 8. Irisan A dan B atau NA irisan B 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 berjumlah 7. Ruang sampelnya ada 20. Kita masukkan ke rumus, PA gabungan B sama dengan 10 per 20 ditambah 8 per 20 dikurang 7 per 20. Hasilnya 11 per 20. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Imtiaz Fazia Hakim, absen 18, kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan materi tentang peluang saling bebas. Sebelumnya, saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua untuk tetap di rumah dan selalu mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Jadi kita akan lanjut ke materinya. Peluang saling bebas. Apa sih peluang saling bebas itu? Dua kejadian bisa dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Contohnya, ketika kita melempar koin 2 kali, hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Jadi rumus peluang saling bebas itu peluang buka kurung A irisan B tutup kurung, yang artinya peluang A dikali peluang B. Contoh soal. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, berapa peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu genap?
Kita ingat lagi rumusnya, yaitu peluang A dikali peluang B. Jadi kita cari peluang munculnya angka pada koin, yaitu 1/2. Dan peluang B-nya, yaitu peluang muncul mata dadu genap, yaitu 3/6. Karena bilangan genap pada dadu itu ada 3, dan 6 itu jumlah sisi dadunya. Jadi peluang muncul mata dadu genap itu 3/6, dan bisa disederhanakan menjadi 1/2. Jadi peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu genap yaitu 1/2 dikali 1/2, karena rumusnya adalah peluang A dikali peluang B. Jadi 1/2 kali 1/2 hasilnya 1/4. Contoh soal 2. Pada pelemparan 2 buah dadu, tentukanlah peluang dadu pertama bermata dadu prima dan mata dadu kedua bermata dadu bilangan ganjil. Rumus peluang saling bebas adalah peluang A dikali peluang B. Peluang A, yaitu peluang bermata dadu prima, adalah 3/6, karena bilangan prima pada dadu ada 3, yaitu 2, 3, 5, dan 6 adalah jumlah sisi pada dadunya. Jadi peluangnya adalah 3/6 yang bisa disederhanakan menjadi 1/2. Peluang B, yaitu peluang mata dadu ganjil, adalah 3/6, karena bilangan ganjil pada dadu ada 3, dan 6 adalah jumlah sisi pada dadu, dan disederhanakan menjadi 1/2. Jadi peluangnya adalah 1/2 dikali 1/2 yang hasilnya juga 1/4. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.